Timnas Indonesia mulai perjalanan menuju Arab Saudi. Persiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong ungkap rencana khusus untuk hadapi krisis back. Absennya Jordi Amat dan Justin Hubner mengubah strategi Timnas Indonesia. Asisten pelatih baru Shin Tae-yong terkejut dengan kualitas striker Timnas Indonesia. Ada potensi besar tapi juga kelemahan yang mencolok. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mulai perjalanan menuju Arab Saudi. Persiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda Timnas Indonesia telah meninggalkan hotel mereka di Jakarta dan memulai perjalanan penting menuju Arab Saudi dalam rangka persiapan menghadapi matchday pertama Grup C pada putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan penuh semangat mereka berangkat menggunakan bus menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terletak di Tangerang, Banten. Sebelum keberangkatan ini, tim telah melakukan persiapan intensif melalui sesi latihan yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2024. Mereka menginap di hotel di sekitar area tersebut selama beberapa hari terakhir sebagai bagian dari persiapan akhir sebelum pertandingan yang menentukan. Kepala pelatih Shin Tae-yong memimpin rombongan Timnas Indonesia yang meninggalkan hotel menuju bandara pada sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Dalam rombongan yang terdiri dari 12 pemain, tampak kiper PSIS Semarang Adi Satrio yang sebelumnya sempat absen pada latihan sore hari tanggal 31 Agustus 2024. Selain pelatih dan pemain, Kepala Badan Tim Nasional Sumarji juga turut serta dalam perjalanan ini. Sumarji merupakan satu-satunya anggota komite eksekutif PSSI yang ikut menemani tim dalam penerbangan menuju Arab Saudi. Rombongan Timnas Indonesia dijadwalkan berangkat pada hari Minggu 1 September 2024 dengan pesawat yang diperkirakan lepas landas pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, 14 pemain yang berkarir di luar negeri akan bergabung dengan tim secara bertahap di Arab Saudi. Mereka direncanakan tiba pada malam hari waktu setempat atau pada Senin 2 September 2024. Timnas Indonesia akan bergabung dalam grup C bersama Timnas Jepang, Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Selama kualifikasi ini mereka akan memainkan total 10 pertandingan dengan 5 laga di kandang dan 5 laga tandang. Perjuangan mereka dimulai dengan pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu mereka akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024. Persiapan dan perjalanan ini menandai awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dalam upaya Timnas Indonesia untuk meraih tempat di Piala Dunia 2026. Apakah skuad Garuda akan mampu menembus babak final dan mencatatkan sejarah baru? Ikuti terus perkembangan dan dukung perjuangan mereka. Shin Tae-yong ungkap rencana khusus untuk hadapi krisis back. Absennya Jordi Amat dan Justin Hubner mengubah strategi Timnas Indonesia. Pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong dengan jujur mengakui adanya kelemahan dalam lini pertahanan skuad Garuda akibat absennya 2 bek kunci Jordi Amat dan Justin Hubner. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap menunjukkan sikap tenang dan optimistis, yakin bahwa masalah ini bisa diatasi dengan sumber daya yang ada. Jordi Amat dan Justin Hubner, 2 pemain belakang andalan, tidak akan bisa tampil saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam pertandingan pembuka Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion King Abdullah pada Jumat 6 September 2024. Justin Hubner harus melewatkan pertandingan karena akumulasi kartu kuning, sedangkan Jordi Amat harus menepi selama 4 minggu untuk pemulihan cedera. Kehilangan kedua bek tersebut tentu menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia.
Shin Tae-yong mengakui bahwa absennya Ahmad dan Hubner merupakan pukulan berat bagi pertahanan tim. Namun dia tetap memandang situasi ini dengan kepala dingin dan siap menghadapi tantangan dengan pemain yang tersedia. Memang ada kekurangan dengan tidak adanya Jordi dan Justin di lini belakang. Kami harus berusaha keras untuk mengatasi kekurangan ini dengan pemain yang ada, ujar Shin Tae-yong. Sebagai solusi atas kekurangan ini, Shin Tae-yong menempatkan Wahyu Prasetyo Baek dari Malut United sebagai pengganti dalam skuad. Wahyu akan masuk dalam daftar 26 pemain yang akan menghadapi Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September 2024. Meskipun Elkan Bagot juga bisa menjadi opsi untuk posisi back, Shin Tae-yong memilih Wahyu tanpa menjelaskan secara detail alasannya. Kami membutuhkan pemain yang bisa diandalkan, jadi pilihan kami jatuh pada Wahyu sebagai pengganti, tambah Shin Tae-yong. Keputusan ini menambah ketegangan menjelang pertandingan pertama Timnas Indonesia. Namun pelatih asal Korea Selatan ini tetap yakin bahwa timnya akan bisa mengatasi kekurangan ini dan tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia. Apakah strategi Shin Tae-yong akan membuahkan hasil? Simak terus perkembangan selanjutnya dan dukung perjuangan Garuda. Asisten pelatih baru Shin Tae-yong terkejut dengan kualitas striker Timnas Indonesia. Ada potensi besar tapi juga kelemahan yang mencolok. Asisten pelatih terbaru Timnas Indonesia Yeom Ki-hun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya setelah melihat langsung kemampuan para penyerang skuad Garuda. Shin Tae-yong secara resmi memperkenalkan Yeom Ki-hun sebagai asisten khusus untuk mengurus sektor striker menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan pemain internasional Korea Selatan ini bertugas untuk mengasah kemampuan Ramadhan Sananta dan rekan-rekannya agar dapat menjadi penyerang mematikan. Sejak dimulainya pemusatan latihan pada Jumat 30 Agustus 2024, Yeom Ki-hun mulai beradaptasi dengan para penggawa Timnas Indonesia. Saat berbincang dengan media pada Sabtu 31 Agustus 2024 di lapangan A Senayan, Yeom Ki-hun mengungkapkan kekagumannya atas potensi yang dimiliki para striker. Dia awalnya tidak menyangka bahwa para penyerang Timnas Indonesia memiliki kekuatan tendangan yang impresif. Saya awalnya berpikir bahwa para striker Timnas Indonesia kurang memiliki power, ujar Yeom Ki-hun. Namun setelah beberapa sesi latihan, Yeom Ki-hun mengakui bahwa pemain-pemain tersebut sudah menunjukkan kekuatan dan fisik yang baik. Ternyata power dan fisik mereka sudah ada tambahnya. Meski demikian, dia juga menyoroti beberapa kekurangan yang masih ada terutama dalam hal keseimbangan tubuh. Menurut Yeom Ki-hun, kekurangan keseimbangan menyebabkan para penyerang sering kehilangan bola. Keseimbangan mereka kurang dan tidak memadai, jelasnya. Akibatnya mereka sering kehilangan bola dan setelah menerima bola mereka sering tidak tahu bagaimana cara mengendalikannya dengan baik, lanjutnya. Meskipun ada kelemahan yang jelas, Yeom Ki-hun tetap optimis. Dia mengungkapkan bahwa dalam 2 hari latihan, sudah terlihat adanya kemajuan dan perubahan positif pada para penyerang. Dari latihan 2 hari ini, sudah terlihat ada perubahan, ungkapnya. Dengan evaluasi yang telah dilakukan, Yeom Ki-hun berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas para penyerang Timnas Indonesia agar dapat mengatasi kekurangan yang ada dan tampil lebih baik dalam pertandingan mendatang. Apakah perubahan ini akan membawa hasil yang positif untuk skuad Garuda? Ikuti terus perkembangan terbaru dari Timnas Indonesia dan saksikan bagaimana strategi baru ini akan mempengaruhi performa mereka di lapangan.